Bab 61. Roja menguasai Busosoku Haki dan Kenbunsoku Haki secara menyeluruh. Sebelumnya, pengerasan memiliki kemungkinan gagal yang menyebabkan kekuatannya tidak stabil. Namun, sekarang kekuatannya stabil. Saat dia melatih kedua jenis haki ini, dia merasakan ada kekuatan tersembunyi di tubuhnya, seperti jenis ketiga. Tapi tentu saja dia mendapat Hoasoku. Dia mencoba mengendalikannya tetapi gagal. Ketika mengingat tipe ketiga ini, dia tidak bisa menahan rasa ragu, perasaan apa itu? Bukankah itu Haoshoku Haki? Tipe ketiga ini adalah tipe yang tidak dapat diperoleh melalui latihan, ia hanya dapat dilahirkan di dalam diri Anda. Namun Roja masih belum yakin. Karena ketika Haoshoku Haki mulai bangkit, baik dia maupun orang lain tidak akan menyadarinya dan dia akan menyadarinya hanya setelah Haki itu benar-benar bangkit. Dan di sini Roja tidak memiliki pengalaman kebangkitan Haki. Entah itu Hosoku atau bukan, aku akan mengetahuinya saat aku dalam keadaan terdesak. Roja menggelengkan kepalanya saat pikiran itu muncul dan tidak lagi memikirkannya. Bahkan jika dia tidak seperti orang normal dan bisa merasakan Haoshoku sebelum ia terbangun, dia tetap tidak akan bisa menggunakannya sampai ia terbangun. Selama 3 bulan ini Roja tidak hanya fokus pada Haki, ia juga melatih Tobu Sangeki. Sejak pertempuran terakhir melawan Loage, ia memperoleh wawasan tentang ilmu pedang. Jadi, ia berkembang pesat. Sekarang Roja mampu memampatkan udara 8 kali. Semakin dia maju dalam latihannya, semakin sulit jadinya. Batas kompresi adalah 15 kali dan setelah itu bukan lagi latihan pedang, itu adalah pemahamanmu sendiri tentang cara pedang. Roja memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya dan di depan matanya, palang properti itu muncul. Tahap ketiga, pedang pintar jiwa plus 6. Atribut, kekuatan serangan plus 230, kekuatan plus 70, kelincahan plus 70. Atribut khusus, semua hal di dunia berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan kondisi evolusi tidak terpenuhi. Atribut khusus, Getsuga Tenso, dapat melepaskan serangan energi merah berbentuk busur. Energi, 180/180. Cukup untuk 1 upgrade. Melihat energinya cukup untuk meningkatkan pedang jiwanya menjadi plus 7, dia langsung memilih untuk meningkatkannya tanpa ragu-ragu. Semburan cahaya memancar dari tubuhnya sementara pedang jiwa berubah menjadi plus 7. Yang membuat tahap keempat tampak sedikit lebih dekat sekarang. Roja telah mempelajari semuanya selama beberapa waktu tetapi dia terus berlatih hanya untuk meningkatkan energi yang dibutuhkan untuk peningkatan. Roja paling peduli dengan kemampuan pedang jiwa. Begitu dia meningkatkannya ke tahap kelima, dia bisa menggunakan Shikai yang memiliki suhu permukaan matahari. Dan bahkan Busosoku Haki yang kuat pun tidak akan kebal terhadap panas semacam itu. Dan ini hanya Shikai, belum lagi Bankai. Dalam pandangan Roja, jika dia menggunakan Bankai dengan suhu inti matahari, semuanya akan menguap dalam hitungan detik. Bahkan Yonkou pun tidak akan punya kesempatan. Lupakan Youjou, mungkin dia akan membuat lubang besar di laut. Mengambil napas dalam-dalam, Roja perlahan menjadi tenang. Ribuan pikiran itu terhapus sementara matanya berkedip saat dia berbalik untuk meninggalkan ruangan kecil itu. Apa yang sedang terjadi? Di luar ruangan, para pejabat pemerintah dunia serta Z, Sengoku, dan 3 Laksamana datang ke sini. Lucci dan yang lainnya bersiap untuk pergi tetapi ketika eksekutif Chop datang, mereka semua berhenti. Di kubu elit, walaupun tidak ada yang tewas tapi banyak yang luka-luka. Kebanyakan oleh ulah Lucci yang tidak bisa menahan diri dan banyak yang luka parah. Ini membuat wajah Z menjadi sangat jelek. Eksekutif Chop sengaja datang di depan Z dan bertanya kepada Lucci. Bagaimana kabar rekrutan marinir? Sangat lemah. Meskipun semua petinggi itu berdiri di sana, Lucci masih sangat tenang saat menanggapi. Dia tidak sombong ataupun rendah hati. Jika ini adalah level rekrutan elit marinir, maka di masa depan lebih baik kalian singkirkan mereka karena mereka terlalu lemah. Kata-kata itu mengungkapkan betapa Lucci memandang rendah sang marinir dan bahkan setelah mengatakan itu dia masih tetap tenang. Hal ini membuat semua orang di kubu elit termasuk Smoker menjadi muram. Kebencian menguasai hati mereka tetapi mereka tetap tidak dapat melakukan apapun untuk membantah perkataannya. Sebenarnya kata-kata Lucci tidak sepenuhnya salah. Marinir benar-benar mengalami kemunduran karena mereka harus menggunakan promosi langsung Laksamana Marinir dan hal-hal lainnya setelah Perang Marineford tetapi itu masih di masa depan. Dia berbicara tentang cerita aslinya di sana. Kalimat Lucci bagaikan bilah pisau yang menusuk jantung para rekrutan elit itu terus-menerus. Pada saat berikutnya, sebuah suara terdengar. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu. Siapa? Suara itu berlalu dan tiba-tiba para anggota kubu elit mendapatkan kembali harapan mereka sementara mata mereka bersinar dan memberi jalan untuknya. Para pejabat beserta Lucci dan yang lain melihat kejadian ini, lalu mereka berbalik dan melihat ke arah kerumunan yang memberi jalan sementara seseorang datang ke depan. Sosok yang baru saja muncul itu adalah Roja. Roja ada di sini. Melihat Roja datang, semua anggota kam elit membuka jalan sementara mereka menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Meskipun ada beberapa orang yang tidak yakin bahwa Roja bisa menang melawan Lucci, kebanyakan orang masih percaya padanya setelah pertarungan terakhir dengan Laoge. Mereka semua merasakan perasaan seperti ini jika Roja berhadapan dengan musuh maka dia tidak akan kalah. Akhirnya datang. Smoker mengepalkan tinjunya sambil menatap Roja dan mengingatkannya dengan ramah, hati-hati, orang itu sangat kuat. Bab 62. Smoker paham betul kekuatan Roja. Kalau 3 bulan lalu Roja bertarung dengannya maka pertarungan akan terus berlanjut karena asap dan api tidak bisa saling menyakiti. Dan 3 bulan kemudian, meskipun dia tidak tahu sampai sejauh mana kekuatan Roja telah meningkat, namun instingnya mengatakan kepadanya bahwa Roja sekarang benar-benar berbeda. Mereka membuka jalan bagi Roja.
Jika Roja tidak dapat menang, bukan hanya para rekrutan elit dan bahkan marinir bahkan guru mereka akan kehilangan muka. Aku tahu. Roja mengangguk pada peringatan smoker. Saat pertama kali datang, dia mengenali wajah Lucci. Meskipun dia terlihat jauh lebih muda dari dalam cerita, dia masih bisa mengenalinya. Lucci memang kuat. Ia dikenal sebagai anggota terkuat yang pernah muncul di CP9. Namun, Roja tidak menyangka bahwa smoker pun tidak akan bisa menang melawannya. Roja tidak mengetahui hasil pertarungan tersebut, namun melihat ke arah anggota Kam Elit, banyak dari mereka yang terluka. Bahkan smoker pun terlihat jelas bekas lukanya. Ditambah dengan ekspresi mereka, dia bisa menebak apa yang terjadi. Jika dia tidak tahu, itu tidak masalah. Namun karena dia tahu, dia tidak bisa mengabaikannya. Perhatian semua orang tertuju pada Roja sejak orang banyak membuka jalan untuknya. Garp, Z, Kisaru, Aokiji dan banyak lainnya menatapnya. Bocah bau, kamu akhirnya muncul. Garp menyeringai saat melihat Roja. Di sampingnya, mata Z bersinar sebentar. Dan Aokiji yang menganggap Roja menarik juga sama. Hanya Sumoku dan Kisaru yang tidak menunjukkan ekspresi khusus karena mereka hanya mendengar tentang Roja dan tidak melihat bakatnya sendiri, tetapi tetap saja Roja adalah keponakan Garp, itulah alasan lain bagi mereka untuk datang ke sini. Baru saja tampaknya anggota kubu elit menemukan harapan ketika Roja muncul. Keponakan Garp juga tidak akan menjadi monster kan? Kisaru berkata dengan ringan agar tidak ada seorang pun yang dapat mendengarnya kecuali dirinya sendiri. Tentu saja dia sendiri tidak percaya. Bagi Roja yang hanya bergabung dengan Kam Elit selama 5 bulan atau lebih untuk menjadi yang terkuat. Semoku mendengar tentang bakat Roja tetapi dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk pergi karena dia tidak dapat menemukan waktu untuk rekrutan meskipun rekrutan itu adalah keponakan Garp. Jadi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi penasaran. Apakah ada rekrutan yang lebih kuat di markas? Petugas itu menunjukkan ekspresi berbeda saat melihat Roja. Roja memberi harapan kepada para rekrutan itu sehingga ia tampak sedikit kuat. Namun, para pejabat tetap tidak yakin bahwa Roja dapat menang melawan Lucci. Apakah kamu yang terkuat di sini? Lucci menatap ke arah orang-orang di perkemahan elit lalu menatap ke arah Roja. Dia menatap tepat ke mata Roja. Sebelumnya Lucci mendengar para rekrutan itu mengatakan sesuatu tentang Roja tetapi ketika dia bertanya tentang hal itu dia mengetahui bahwa Roja baru bergabung dengan Kam selama 5 bulan. Jadi dia tidak terlalu memperhatikan hal itu. Namun sekarang tampaknya tidak sesederhana yang dipikirkannya. Ya, Roja selangkah demi selangkah datang ke tengah lapangan saat dia menjawab. Dia menatap Lucci dengan samar lalu berkata, Rob Lucci, benar. Bagaimana kamu tahu namaku? Lucci mengerutkan kening karena dia tidak menyangka Roja akan memanggil nama lengkapnya. Aku hanya tahu. Roja tersenyum padanya sambil menatap matanya dalam-dalam dan berkata, maafkan aku. Aku juga rekrutan Kam Elit. Jadi, aku tidak bisa mengabaikan apa yang baru saja kau katakan. Lucci mendengarnya dan menggerutu. Ia menatap Roja dan berkata, jika kau ingin aku menarik kembali kata-kataku, maka gunakan kekuatanmu untuk melakukannya. Itulah yang akan aku lakukan. Roja tidak dalam posisi bertarung. Dia berdiri malas sambil menatap Lucci dan mengangkat bahu. Namun saat dia meletakkan tangannya dengan lembut di pedang, seluruh tubuhnya berubah. Suasana malas itu menghilang. Digantikan dengan aura tajam yang sungguh mengagumkan. Merasakan aura ini keluar dari tubuh Roja, ekspresi Lucci juga berubah saat dia menatap Roja. Saat berikutnya Roja menarik pedangnya perlahan. Aduh. Dia mengayunkan pedangnya seorang diri. Energi perak diproyeksikan ke arah Lucci. Rangki aku. Menghadapi serangan energi Roja, Lucci melompat ke depan lalu tiba-tiba menendang yang membuat serangan energi keluar dari kakinya. Ini adalah salah satu dari 6 kekuatan merin rangki aku, tendangannya akan memiliki efek yang sama seperti Tobu Sangeki dengan pedang. Wah, serangan energi itu bertabrakan di udara dan keduanya hancur lalu menghilang. Maaf, mata Lucci berubah dingin saat dia tiba-tiba kabur dan muncul di belakang Roja. Dia mengulurkan jarinya ke arah ranselnya dan menusuknya dengan keras. Sigan, Lucci sangat ahli dalam 6 kekuatan marinir karena kekuatan sigannya dapat menandingi tembakan senjata sungguhan. Jadi jika dia benar-benar menusuk Roja, akan ada lubang berdarah. Akan tetapi, saat jarinya hendak menyentuh punggung Roja, sosok Roja berubah menjadi kabur lalu langsung lenyap di udara tipis. Oh, wajah Lucci berubah saat dia tiba-tiba tanpa ragu menggunakan Tekai. Sekalipun dia menggunakan Tekai di saat-saat terakhir dan mencoba menghindari serangan itu, dia tidak dapat menghindarinya sepenuhnya karena pakaiannya robek dan jejak darah mengalir keluar. Kaca, Lucci tiba-tiba terjatuh dengan satu lutut ketika luka dalam muncul di perutnya. Benar saja, bahkan dengan Tekai aku tetap tidak bisa menetralkan serangannya. Lucci memandang Roja secara berbeda saat dia masih tergeletak di tanah. Roja masih memegang pedangnya. Tentu saja tidak ada seorang pun yang bisa menangkis serangannya lagi. Bab 63. Rangki aku, Soru, Tekai, Sigan, tampaknya kalian menguasai ke-6 kekuatan itu. Roja berdiri di depan Lucci sambil memegang pedangnya. Dia tidak peduli dengan sikapnya saat dia menatap Lucci dengan jijik. Lucci menggunakan sikap yang sama persis ketika dia melihat anggota Kam Elit. Jadi sekarang Roja benar-benar membalikkan situasi. Kau sangat kuat, tapi jika kau ingin aku menarik kembali kata-kataku, kau akan membutuhkan lebih dari itu. Lucci menatap Roja dengan tenang setelah mengatakan itu, lalu tiba-tiba seluruh tubuhnya menjadi pucat dan sekali lagi dia menyerbu Roja. Dia melancarkan serangan seperti badai ke arahnya. Dari segi kekuatan fisik, Lucci lebih kuat dari Roja. Bahkan Sorunya lebih cepat dari Roja. Tetapi sekarang meskipun Lucci lebih cepat, tak satu pun serangan dapat mengenai Roja.
Namun beberapa kali berturut-turut, serangan pedang Roja mengenai Lucci dan ia tidak dapat menghindar sedikitpun. Serangan Zangeki Roja Tobu mengenai bahunya dan meninggalkan bekas darah yang dalam. Jagoan, jagoan, jagoan. Beberapa orang dari rekrutan elit bahkan tidak dapat melihat pertarungan Roja dan Lucci karena mereka hanya dapat melihat bayangan Lucci yang terus berkedip. Ia mengelilingi Roja yang membuat Roja tampak seperti telah ditekan. Ketika darah tumpah, semua orang mengira itu darah Roja. Hingga Lucci mundur agak jauh untuk menghentikan serangan tersebut, yang membuat anggota kubu elit mengetahui bahwa itu bukanlah darah Roja melainkan darah Lucci. Roja bahkan tidak terluka sedikit pun saat dia berdiri dengan pedang di tangan. Di antara keduanya, pemenangnya sudah jelas. Sekarang, apakah kamu masih berpikir aku tidak bisa buang angin? Roja tidak melanjutkan. Dia berdiri diam dengan mulutnya sedikit memperlihatkan ekspresi mengejek. Bahkan jika kecepatanmu cepat, jadi apa? Rekrutan elit tidak melihat apapun tetapi Semoku, Garp dan yang lainnya melihatnya dengan jelas. Kenbunsoku Haki. Di bawah Kenbunsoku Haki, semua tindakan Lucci diketahui oleh Roja. Jika demikian, bagaimana dia bisa bersaing dengannya? Lucci menguasai 6 kekuatan marinir. Ia dapat menggunakan Tekkei yang agak mirip dengan Haki, tetapi jika kita membandingkan keduanya, Tekkei tidak cukup untuk menghentikan Haki. Ternyata dia sudah bisa menggunakan Kenbunsoku Haki, mengerikan sekali. Jadi sekarang dia sudah bisa menggunakan kedua jenis itu. Kisaru melihat pemandangan itu lalu menunjukkan ekspresi ketakutan yang berlebihan. Dia belajar Haki sebelum lulus. Dan bukan hanya Kenbunsoku. Saat Roja mengayunkan pedangnya, terlihat jelas Busosoku Haki ikut tercampur di dalamnya. Meski ia tak sengaja menggunakan pengerasan, namun Kisaru dan yang lainnya adalah yang terkuat, jadi mereka menyadarinya pada pandangan pertama. Keponakan Garp, apakah dia baik sekali? Bahkan Semoku pun menunjukkan betapa terkejutnya dia. Roja bersikap lunak pada lawannya. Ini pasti karena raut wajahnya mengatakan dengan jelas, aku belum menggunakan kekuatan penuhku. Dengan kekuatannya sekarang Roja tidak lebih lemah dari komodor manapun, tetapi jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, apakah itu akan membuatnya sekuat Laksamana muda? Ide ini membuat pikiran dan hati Semoku bergetar. Dia tidak lulus tetapi memiliki kekuatan sebagai Laksamana muda. Tampaknya hanya 3 Laksamana saat ini yang dapat melakukan ini. Dengan kata lain, Roja memiliki potensi untuk menjadi Laksamana. Berpikir di sini, Semoku menatap mata Roja. Dia menjadi bersemangat. Satu-satunya rekrutan bagus yang muncul dalam beberapa tahun terakhir adalah 3 Laksamana. Namun jika mereka tidak menemukan rekrutan bagus dalam 10 tahun ke depan, maka kemampuan tempur marinir akan menurun. Jika itu terjadi, maka marinir tidak punya pilihan lain. Mereka harus mempromosikan beberapa orang kuat untuk melengkapi kekuatan mereka. Dalam situasi seperti ini, kemunculan Roja di antara rekrutan elit dengan potensi Laksamana membuat hati Semoku berdebar-debar. Para pejabat pemerintah dunia menyaksikan kejadian ini dengan ekspresi terkejut yang tampak jelas di wajah mereka. Rupanya mereka tidak menyangka Roja mampu menekan Lucci. Bukan hanya itu, Roja juga bersikap lunak pada Lucci. Kapan markas marinir memiliki rekrutan yang kuat seperti itu? Kalau saja Roja tidak terlihat muda, pejabat itu pasti akan mengira bahwa Roja adalah seorang perwira marinir yang menyamar. Lucci, lakukanlah yang terbaik. Eksekutif CP melihat pemandangan ini, wajahnya tenggelam saat dia berkata kepada Lucci dengan nada rendah. Lucci menatap luka di bahunya lalu menatap Roja. Matanya memancarkan kilatan tajam. Tiba-tiba seluruh tubuhnya berubah. Dia menggunakan buah iblisnya. Buah Zoan, macan tutul. Kamu akhirnya menghabiskan buahmu. Roja menatap Lucci tanpa rasa terkejut namun di wajahnya tampak ada beberapa harapan. Sekarang kelihatannya dia sudah memakan buah itu. Dia bahkan punya buah iblis. Z, Aokiji dan yang lainnya ketika melihat pemandangan ini, mereka mengerutkan kening. Awalnya Roja menekan Lucci, namun Lucci menggunakan kemampuan buah iblisnya yaitu buah Zoan macan tutul. Buah ini akan memberinya peningkatan fleksibilitas dan kekuatan yang sangat besar. Di sisi lain, eksekutif CP menatap Z lalu berkata sambil tersenyum, bukankah sudah kubilang kalau Lucci punya buah iblis? Jagoan, Lucci berubah menjadi bentuk semi manusia yang membuat kekuatan dan kecepatannya meningkat. Meskipun tidak sebanyak Drake, tetapi tetap saja kekuatannya meningkat pesat. Wah, wah, wah. 2 sosok terlibat dalam pertarungan lagi. Kali ini Roja tidak memiliki keunggulan karena Lucci dapat menghindari serangan balik Roja. Ketika Lucci dalam wujud ini, Roja tampak tertekan. Karena kamu layak diperjuangkan. Melihat Lucci yang semakin agresif, Roja memegang pedangnya sambil sedikit menggelengkan kepalanya. Matanya bersinar terang. Ledakan. Saat berikutnya, api muncul dari pedang dan melilitnya. Kemudian, api itu langsung menyapu ke segala arah di sekitar Roja dengan radius lebih dari 10 meter. Aliran pedang, torque, api itu datang terlalu cepat sehingga Lucci tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia diselimuti oleh api. Jagoan, sesaat kemudian Lucci keluar dengan pakaian yang terbakar dan mulai berguling-guling di tanah. Dengan begitu, sebagian besar api padam setelah itu dia berdiri. Tubuhnya memiliki bekas luka bakar. Kau masih bisa menggunakan kemampuan api. Lucci menatap ladang yang diliputi api dan Roja di tengahnya tampak seperti jenderal api. Lucci sangat terkejut. Pada saat yang sama para pejabat juga terkejut. Buah iblis api. Tidak, tidak, ini bukan kemampuan buah iblis, api keluar dari pedang. Apakah ini pedang api? Itu tidak mungkin. Betapa mengerikannya api itu. Melihat ke lapangan, para wasit tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan keterkejutan mereka.
Sebenarnya dari dulu sampai sekarang, ada yang menduga kalau api roja itu berasal dari pedangnya, tapi bisakah pedang api itu mengeluarkan kobaran api yang begitu dahsyat? Hampir seperti dia menggunakan buah iblis. Ini, benar-benar menakutkan. Kisaru juga menatap dengan heran ke arah ladang api. Meskipun nadanya masih agak berlebihan, dia tetap tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Jika roja menggunakan buah iblis, dia tidak akan terkejut, tetapi Kisaru tahu karena dia melihat dengan jelas bahwa itu bukanlah kemampuan buah iblis. Dia tidak tahu dari mana kekuatan ini berasal. Dia adalah laksamana yang hebat, tetapi dia masih belum mengetahuinya. Ini benar-benar mengejutkannya. Ekspresi Semoku dan Aokiji berubah hampir bersamaan dengan Kisaru. Mereka menatap lapangan dengan heran. Gelombang api perlahan mulai padam karena roja tidak ingin semuanya terbakar. Berdiri di tengah, roja tidak peduli dengan Semoku, begitu pula dengan Aokiji, Kisaru, dan ekspresi terkejut yang lain. Pikiran roja jernih. Walaupun kemampuannya itu disalahartikan sebagai tenaga yang dihasilkan dari permainan pedangnya namun dengan semakin kuatnya api dan ketika ia menggunakan Shikai maka pikiran itu cepat atau lambat akan sirna. Tapi, jadi apa? Dengan identitasnya sebagai keponakan Garp, mengapa dia menjelaskan dari mana dia mendapatkan kekuatannya? Jika dia memberitahu mereka bahwa dia terlahir kembali dari dunia lain, mereka hanya akan membawanya ke laboratorium, mengirisnya, lalu mempelajarinya. Namun, saat ia mengembangkan pedangnya ke tahap kelima, ia dapat menggunakan Shikai. Dan ia tidak akan takut pada siapapun. Di dunia ini, dia hanya butuh orang lain tahu bahwa dia kuat dan membuat mereka takut padanya. Mereka tidak perlu tahu mengapa dia kuat. Bab 64, Aliran Pedang, Kremasi. Aliran Pedang, Kremasi. Roja memegang pedangnya sementara api mulai padam. Ketika api benar-benar padam, Roja mengayunkan pedangnya. Sebuah proyektil api terbentuk dan terbang di udara. Ledakan, api merah yang mengerikan berkobar, mata yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menahan keterkejutan mereka saat api yang mengerikan terbentuk. Lucci melihat pemandangan ini dengan kaget saat dia mencoba menghindari api dengan bergerak ke samping. Namun di saat berikutnya, serangan lain datang dari samping. Ledakan, ledakan, Roja terus berayun dan api terus menyembur keluar. Api menyapu lapangan dari segala arah. Tempat mereka bertarung pun diselimuti api. Suhu terus meningkat setiap kali dilepaskan. Seluruh lantai dua berubah menjadi neraka. Lucci bergerak cepat dan api tidak dapat mengenainya. Namun, suhu dan gelombang api itu benar-benar melumpuhkannya. Situasinya berubah sepenuhnya menjadi sepihak. Sepertinya tidak sejak awal. Suhu terus meningkat. Namun Aokiji, Kisaru, dan yang lainnya tidak terpengaruh olehnya. Di sisi lain, anggota Kam Elit dan anggota CP mulai berkeringat seperti tidak ada hari esok sementara mata mereka menahan keterkejutan. Anggota CP Jabra dan yang lainnya, melihat pemandangan ini dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Rekrutan marinir memiliki seseorang yang kuat sampai sejauh ini. Lucci benar-benar tertekan. Dia tidak punya peluang untuk menang, sungguh luar biasa. Apakah Roja benar-benar hanya seorang rekrutan? Cukup. Para pejabat pemerintah dunia melihat api di ladang, wajah mereka semakin buruk seiring berjalannya waktu. Dan salah satu dari mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Apakah itu berarti aku menang? Roja tidak melanjutkan perkataannya. Dia memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya. Pada saat yang sama api yang menyelimuti seluruh ladang perlahan memudar. Roja tidak menunggu jawaban. Tentu saja dia tidak akan kalah dari Lucci. Dan karena dia tahu tujuan pertarungan ini, dia tidak akan melanjutkannya dengan sia-sia. Lucci mundur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia menatap Roja yang tampak seperti jenderal api dengan mata penuh ketakutan. Rekrutan marinir, memiliki orang yang kuat. Para rekrutan elit sangat ingin melihat Roja menang melawan Lucci. Mereka ingin mengangkat kepala tinggi-tinggi dan merasa bangga. Namun, saat Roja benar-benar menang dan mendapatkan kembali wajah yang telah hilang, rasanya tidak nyata. Benar saja, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Roja. Kekuatan Roja tumbuh sekali lagi. Dia berada di level yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Banyak orang di kubu elit melihat punggung Roja dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Sementara Drake dan yang lainnya yang datang bersama Roja dari Kam biasa menatap Roja dengan ekspresi rumit. Terutama Drake yang mendesah dalam hatinya. Kesenjangan itu benar-benar semakin melebar. Awalnya ia bisa melihat punggung Roja. Namun kini Roja melangkah semakin jauh ke depan hingga ia tak bisa melihatnya lagi. Eksekutif CP memiliki ekspresi jelek sepanjang waktu. CP hanyalah badan intelijen. Kekuatan mereka secara keseluruhan tidak dapat dibandingkan dengan marinir. Dan setelah bertahun-tahun mereka akhirnya menemukan seorang jenius tepat ketika 5 jagoan besar Gorosei dari pemerintah dunia mengeluarkan tantangan ini. Dia pikir kali ini dia bisa mendapatkan muka di hadapan marinir. Siapa sangka seorang jenius yang lebih hebat muncul. Dan dia bahkan mempelajari haki. Dia juga memiliki kemampuan aneh untuk mengendalikan api. Apakah kamu benar-benar seorang rekrutan marinir? Eksekutif CP itu menatap Roja dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Meski ia tahu bahwa Roja masih muda dan kemungkinan besar ia tidak palsu. Namun ia masih enggan untuk percaya. Roja menatapnya dan pada saat yang sama menatap Aokiji dan yang lainnya lalu berkata. Ya, tapi sebentar lagi aku tidak akan menjadi rekrutan lagi. Apa maksudmu? Mendengar perkataan Roja, eksekutif CP mengerutkan kening karena dia bingung. Roja tidak menjawab tapi berbalik ke arah Z dan berkata, Guru Z, terima kasih sudah mengajar selama ini. Kalimat ini membuat Z merasa agak aneh pada awalnya, lalu ia tiba-tiba teringat maknanya. Matanya berkedip beberapa kali.
Mungkinkah itu? Benar saja, sesaat kemudian Roja berkata dengan tenang dan nada serius. Saya sekarang sedang melamar untuk ujian kelulusan. Kalimat ini membuat kebanyakan orang terkejut sesaat. Jika mereka ingat dengan benar, Roja bergabung dengan Kam Elit selama kurang dari 5 bulan. Di Kam Elit, Anda bisa tinggal selama 3 tahun dan mempelajari semuanya dari Z. Anda juga bisa menggunakan berbagai peralatan pelatihan dan sumber daya marinir lainnya. Mereka juga bisa mendapatkan daging lezat dan mereka tidak akan mengalami kejadian yang mengancam jiwa karena Z akan melindungi mereka dalam misi. Sebelumnya, anggota perkemahan elit hanya akan mengajukan kelulusan pada tahun ketiga mereka. Tetapi Roja tidak menyelesaikan bahkan setengah tahun dan dia ingin mendaftar untuk ujian. Namun jika dipikir-pikir lagi, Roja melamar untuk lulus bukanlah masalah. Karena Roja cukup kuat untuk melamarnya. Dan dia hanya bisa tumbuh lebih kuat dalam menghadapi situasi hidup dan mati. Dia tidak akan pernah menjadi kuat jika dia selalu berada di bawah naungan Z. Z sudah jelas tentang hal ini jadi dia tidak akan menghentikannya. Saya sudah memutuskan. Roja mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia telah mempelajari hampir semua yang dia butuhkan. Dan baginya tidak ada gunanya jika dia tetap tinggal di Kam. Ia ingin menaklukkan lautan dan berdiri di titik tertingginya. Sejak ia datang ke dunia ini, itulah yang selalu menjadi impiannya. Bab 65. Z menatap Roja. Ia melihat tekad di mata Roja. Hatinya senang tetapi ia juga merasa kehilangan. Ia akhirnya mengangguk dan berkata. Saya menyetujuinya. Eksekutif CP melihat pemandangan ini dan sebuah Z. Dia menggerutu lalu berbalik untuk pergi sambil berkata, ayo pergi. Pejabat lainnya sudah pergi karena mereka tidak dapat tinggal setelah kehilangan muka. Garp tidak peduli dengan kepergian mereka. Matanya terpaku pada Roja. Dia tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan emosi rumit yang sedang dirasakannya. Garp selalu ingin putranya, Monkey D. Dragon menjadi seorang marinir yang baik. Namun sebagai hasilnya Dragon lari ke pasukan revolusioner. Ia menjadi penjahat paling dicari di dunia. Meskipun di sisi lain, Dragon kuat sehingga Garp bangga padanya meskipun ia tidak mengikuti arahan yang diinginkan Garp. Dan sekarang Roja membuatnya sangat puas dan bangga. Orang-orang ini, Sengoku menatap kerumunan pemerintah dunia. Dia tidak memanggil mereka kembali. Dia hanya menggelengkan kepalanya lalu menatap Z dan berkata, untuk ujian, besok datanglah dan daftarkan diri secara resmi. Karena kelulusan siapapun dari kubu elit akan menjadi seseorang dengan pangkat tinggi, ujian kelulusan harus melalui Sengoku sendiri. Itu akan bagus. Z menganggukkan kepalanya. Roja sudah mencapai kriteria kelulusan tetapi meskipun kekuatannya bukan masalah, pangkat yang akan ia dapatkan setelah ujian adalah hasil akhirnya. Jadi apakah ia akan menjadi komandan, kapten atau komodor, semuanya bergantung padanya. Ujian tersebut memiliki 3 tahap dan Anda tidak akan lulus kecuali Anda menyelesaikan ketiganya. Tahap pertama adalah tes fisik sederhana, seperti pengukuran kekuatan, kecepatan, daya serang, dan sebagainya. Tahap kedua sangat berbeda karena ia harus berangkat bersama marinir dan menangkap atau membunuh bajak laut yang memiliki setidaknya 100 juta beri. Dan kinerja saat melakukan penangkapan harus dinilai. Jika kinerja buruk, dia tidak akan lulus. Kali ini Z tidak akan menyelamatkan orang yang mengikuti ujian karena ia harus bergantung pada dirinya sendiri. Dan jika ia ceroboh sedikit saja, ia bisa mati di sana. Akhirnya tibalah tahap ketiga yaitu bertarung melawan 10 tahanan, monster atau bahkan beberapa marinir yang kuat. Jika dia menang maka dia akan lewat. Meskipun Roja bergabung dengan Kam Elit selama sekitar 5 bulan, dia masih memahami struktur ujian. Menurut Roja, tahap pertama ditetapkan agar para rekrutan tidak mudah melamar kelulusan. Ujian kedua dianggap sebagai ujian kelulusan yang sebenarnya. Jika Anda lulus tes fisik maka Anda dapat mengikuti ujian sesungguhnya. Tahap ketiga sama dengan tahap kedua. Setelah tes fisik, kedua tes tersebut akan difokuskan pada kemampuan tempur dan hasil latihan. Sepertinya sebentar lagi kita akan mendapatkan seorang marinir yang baik. Aokiju menatap Roja lalu melanjutkan, aku akan ada di sana untuk menonton ujian tahap ketiga. Tahap ketiga ujian kelulusan rekrutan elit sangat menarik bagi banyak orang di Kam Elit. Karena penampilan mereka akan disaksikan oleh Aokiji, Akainu, Kisaru, dan marinir berpangkat tinggi lainnya. Namun mereka jarang tertarik dengan hal ini. 3 laksamana saat ini telah memecahkan rekor dalam ujian kelulusan mereka. Namun bakat Roja luar biasa. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatannya tidak kalah dengan mereka saat seusianya. Terlebih lagi, orang ini adalah keponakan Garp. Jadi, Aokiji sangat tertarik untuk menyaksikan ujian tahap ketiga. Aku penasaran apa yang akan dilakukan keponakan Tuan Garp di tahap ketiga. Hati Aokiji dipenuhi dengan sebuah ide saat dia melirik Roja lalu berbalik untuk pergi. Tidak menyangka Guru Z bisa mengajar murid sebaik itu. Kelihatannya guru itu tidak tua atau semacamnya. Kisaru pada saat yang sama melihat sekeliling dan melanjutkan, bahkan jika aku sibuk saat dia akan menjalani ujian tahap ketiga, aku akan tetap datang dan melihatnya. Kisaru dan Aokiji meninggalkan lapangan. Baiklah, kalau aku punya waktu aku juga akan datang dan menonton. Sengoku menatap Z dan Garp sambil tersenyum lalu berbalik. Dalam sekejap mata, pejabat pemerintah dunia dan marinir berpangkat tinggi semuanya telah pergi. Hanya Z dan Garp yang masih bersama anggota Kam Elit lainnya. Z menatap Roja dan berkata, besok serahkan berkas ujian kelulusanmu. Sehari setelahnya kami akan menyelenggarakan ujian tahap pertama agar kamu bisa mempersiapkan diri. Z berkata demikian sambil tahu bahwa Roja tidak mempunyai apapun yang perlu dipersiapkan. Ia bermaksud agar Roja pergi dan beristirahat. Dan Roja pun pergi bersama Garp. Melihat mereka pergi di antara kerumunan Kam Elit, seseorang berbicara.
Guru Z, saya ingin mendaftar untuk kelulusan. Saya juga. Orang pertama yang mengatakan hal ini secara mengesankan adalah Smoker. Setelah itu banyak yang mengikutinya karena mereka sudah bersiap untuk mengikuti ujian tetapi mereka tidak menyangka bahwa Roja akan mengambil kesempatan untuk menjadi orang pertama yang mendaftar. Z tidak menganggap situasi ini mengejutkan. Meskipun anggota Kam Elit dapat mengajukan permohonan kelulusan kapan saja, tetapi biasanya ada seseorang yang memimpin. Dan setelah orang tersebut memimpin, semua yang lain akan mengikutinya untuk melakukan kelulusan. Dan kali ini orang itu adalah Roja. Perokok, Z akan melamar wisuda bagi mereka yang dia sebut namanya. Setelah beberapa saat dia berkata, apakah ada orang lain? Tak seorang pun bicara. Melihat ini Z menganggukkan kepalanya dan berbalik. Bab 66. Di kamarnya, matahari bersinar di tengah langit biru, Roja duduk langsung di tanah di samping balkon di lantai 2. Roja memegang Hononosuke dengan satu tangan dan tangan lainnya menyekanya dengan lembut. Dia jarang membersihkan pedangnya, karena di bawah apinya, pedang itu tidak akan ada darah yang menempel. Roja menatap tangannya dan tiba-tiba bergumam. Dengan semakin kuatnya pedang jiwa, bahkan pedang Owazamono tidak akan mampu menahan api. Kalau Anda perhatikan dengan teliti pedang itu, Anda akan melihat sedikit perubahan bentuk. Pedang itu bukan lagi pedang yang sama seperti yang biasa dimilikinya. Karena ia hanya akan berubah bentuk sedikit saja jika Anda tidak mencarinya dengan sengaja daripada Anda ingin dapat melihatnya. Pedang jiwa akan mengeluarkan api dan serangan lain seperti Getsuga Tenso dari Hononosuke miliknya. Jadi material Hononosuke tidak mampu menahan kekuatan serangan tersebut. Meskipun aku masih bisa menggunakannya, tetapi ketika pedang jiwa ditingkatkan ke tahap keempat Getsuga Tenso akan menjadi lebih kuat dan ketika mencapai tahap kelima aku akan dapat menggunakan Ryujin Jaka. Dan itu akan membuat Hononosuke tidak dapat menahan kekuatan semacam itu. Roja dengan lembut meletakkan pedangnya. Pendekar pedang biasa akan menggunakan pedang mereka ribuan kali dan pedang itu akan tetap bisa digunakan. Namun kemampuan pedang jiwa adalah membuat pedang itu memiliki kekuatan seperti pedang Shinigami yang sama sekali berbeda dengan pedang di dunia ini. Jika saja aku bisa memiliki pedang seperti itu, katanya. Pikiran seperti itu muncul dalam benaknya dan setelah mengatakannya dia tidak dapat menahan tawa dan melontarkan ide-ide seperti itu di benaknya saat dia berdiri. Jika pedang Owazamono tidak mampu menahan kekuatan pedang jiwanya, maka mungkin pedang Owazamono Saijo akan mampu menahannya. Namun, itu belum cukup karena ia masih bisa menggunakan Hononosuke miliknya. Aduh, Roja memegang pedangnya lalu melompat turun dari lantai 2 bersamaan dengan dia menggunakan Tobuzangeki dengan kekuatan penuh yang diarahkan ke halaman. Ledakan. Di pelataran, retakan yang dalam tampak di mana-mana. Roja memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya sambil mengabaikan kerusakan yang ditimbulkannya di halaman. Dia langsung masuk ke kamarnya tanpa harus memikirkan ujian besok. Karena jika dia tidak bisa lulus, tidak ada seorang pun di Kam Elit yang bisa lulus. Di markas marinir, di sebuah lapangan kecil tempat berbagai peralatan ditempatkan. Di samping mereka berdiri 10 prajurit marinir. Selain prajurit marinir, ada juga 3 marinir berpangkat tinggi. Seorang penasihat dan 2 konsultan. Penasihat akan memberikan informasi untuk Sengoku dan para laksamana. Namun, meskipun mereka berada di bawah Sengoku dan para laksamana, mereka tidak memiliki posisi yang sangat tinggi karena jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda tidak akan mendapatkan rasa hormat. Alun-alun itu dibagi menjadi beberapa area. Markas besar marinir beserta 2 konsultan berdiri di satu wilayah tempat para rekrutan Kam Elit berkumpul untuk tes tahap 1 mereka, tes fisik. Selain Roja, anggota elit lainnya juga mendaftar untuk lulus. Hal ini membuat Roja terkejut dalam hatinya, tetapi ia segera memikirkannya. Smoker dan yang lainnya menghabiskan waktu lebih dari 2 tahun. Jadi, wajar saja jika mereka mendaftar untuk lulus. Di depan Roja dan yang lainnya ada sebuah mesin aneh. Wah, salah satu anggota elit pergi ke depan mesin itu dan meninju. Mesin itu menyalakan lampu, lalu tiba-tiba muncul sebuah angka. Berkualitas. Penasihat itu menganggukkan kepalanya dan mencatat nomor tersebut. Setelah itu, dia melihat ke arah yang lain dan berkata. Berikutnya, rekrutan lain dari kubu elit maju dan mengulangi tindakan yang sama seperti rekrutan sebelumnya. Mesin ini jelas digunakan untuk uji fisik. Vegapunk benar-benar layak disebut sebagai tokoh terkemuka dalam sains dan teknologi. Dia dengan santai menciptakan sesuatu yang sangat mudah digunakan dan benar-benar dapat menghemat banyak tenaga. Salah satu dari 2 konsultan itu, Yamakaji, berkata sambil memegang cerutu yang tergantung di mulutnya. Di sisi lain, penasihat itu juga tersenyum dan berkata, ya, tapi sayangnya, benda ini ada batasnya. Jika kamu melampaui batas itu, benda ini tidak akan bisa mengukur kekuatanmu. Masih sangat bagus untuk menguji kekuatan junior secara akurat dalam tes kekuatan. Yamakaji mendengarnya dan tersenyum. Dari kubu elit satu persatu terus menguji kekuatan mereka. Akhirnya tibalah saatnya bagi 2 orang terakhir, Roja dan Smoker. Smoker adalah orang pertama yang mengikuti tes tersebut. Akibatnya, para konsultan memperlihatkan ekspresi heran saat menatap mata Smoker. Dia layak menjadi seseorang yang belajar di bawah set. Bahkan saat menjadi rekrutan, dia memiliki kekuatan seorang kapten. Setelah konsultan itu bergumam, dia langsung menoleh ke Roja dan berkata. Yang berikutnya, Roja. Sekarang akhirnya tiba saatnya ujian kekuatan Roja. Sebagian besar rekrutan menantikan ini. Mereka ingin tahu kekuatan Roja. Roja pergi ke depan mesin aneh itu. Awalnya Roja mengira bahwa mesin ini akan mengukur kekuatan. Namun kemudian ia mengetahui bahwa mesin itu mengukur kekuatan tetapi hanya membandingkannya dengan data yang diukur sebelumnya dan melakukan efektivitas tempur secara keseluruhan.
Jadi ini bukan hanya kekuatan serangan, tetapi kekuatan keseluruhan seseorang. Misalnya, senjata marinir jika kita menggunakannya pada mesin, nilainya akan 10. Dan jika nilainya lebih dari 500, itu termasuk kekuatan non-manusia. Roja tidak begitu yakin dengan keseluruhan kekuatannya. Bahkan, ia hanya tidak tahu nilai apa yang akan ia dapatkan. Ia bisa melakukan 10.000 push-up tanpa merasa sedikit pun lelah. Kekuatan fisiknya sudah berkali-kali di luar kebiasaan. Berapa batas maksimum yang dapat diukur oleh mesin ini? Roja pergi ke depan mesin dan bertanya kepada konsultan sementara matanya menunjukkan betapa bersemangatnya dia. Kamu bisa menggunakannya dengan baik, jangan khawatir. Karena Roja adalah orang terakhir yang mengikuti ujian, pembimbing itu tampak sedang mempertimbangkan teks berikutnya. Jadi ketika mendengar Roja, dia sedikit tidak sabar saat mengatakannya. Sebenarnya, penasihat dan konsultan tidak mengetahui batas kemampuan mesin ini. Mereka hanya tahu bahwa mesin ini dapat mengukur kekuatan kapten. Jadi mereka tidak yakin dengan batas kemampuannya. Smoker baru saja mengukur dan mendekati kekuatan kapten. Jadi penasihat dan 2 orang lainnya masih terkejut. Meskipun tahu bahwa dia berasal dari kubu elit, mencapai level kekuatan kapten saat masih menjadi rekrutan benar-benar luar biasa. Mengenai batas mesin, mereka tidak mempertimbangkan bahwa seseorang dapat mencapainya saat masih menjadi rekrutan. Oke, melihat sikap tidak sabar sang penasehat, Roja malas untuk membalas. Jadi dia mengangkat bahu dengan tenang dan berdiri di depan mesin. Tinju, pengerasan Busosoku, memukul, ledakan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Penasihat yang mengawasi mesin itu terkejut dengan pukulan Roja. Bab 67. Roja mengerahkan seluruh tenaganya untuk pukulan itu. Bahkan ledakan sonik dapat terdengar dari kecepatannya, yang membuat mesin itu langsung meledak berkeping-keping. Bau kola tercium kemana-mana. Engah, para marinir berpangkat tinggi itu ternganga karena terkejut. Terutama Yamakaji yang membuang cerutunya dari mulutnya. Di sampingnya, para konsultan yang lain, menyaksikan kejadian itu, mulut mereka ternganga karena kaget. Smoker dan yang lainnya mulutnya berkedut. Aduh. Roja tidak menyangka mesin ini tidak akan bekerja. Ia mengira mesin ini dapat mengukur kekuatannya sehingga ia melancarkan pukulan yang keras. Akibatnya mesin itu rusak. Mereka seharusnya tidak menyalahkanku, kan? Roja menggelengkan kepalanya. Dia menggaruk kepalanya lalu menatap konsultan dan bertanya, ini, apa yang dimaksud dengan ini? Penasehat, Yamakaji, perokok dan yang lainnya. Penilaian sebelumnya adalah untuk kekuatan ledakan dan yang berikutnya adalah serangan berkelanjutan. Di area lain di alun-alun, Yamakaji berdiri di depan batu hitam sambil melihat Roja dan yang lainnya. Kali ini Yamakaji tidak membiarkan para konsultan mengambil alih, tetapi dia melakukannya sendiri. Dan setelah ledakan itu hanya tersisa 1 konsultan. Adapun yang satu lagi, dia mungkin tidak akan kembali. Batu ini, meskipun bukan kairoseki, tetapi tetap saja batu ini sangat keras. Kamu harus bisa menghancurkannya sepenuhnya dalam waktu kurang dari 1 menit atau kamu akan didiskualifikasi. Penilaian ini memungkinkan penggunaan senjata. Berbicara di sini, Yamakaji tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar mulutnya ketika dia melihat Roja. Dia tidak dapat memikirkan cara agar seorang rekrutan dapat menggunakan Busosoku Hardening bahkan jika dia seseorang dari kubu elit, itu terlalu dibesar-besarkan. Guru Z benar-benar mengajar beberapa siswa yang tidak masuk akal. Sekarang kita akan memulai tes fisik kedua. Yang pertama. Di bawah pengawasan Yamakaji, anggota kubu elit mulai maju satu demi satu. Batu hitam ini meskipun bukan bahan untuk membangun benteng, namun tetap saja merupakan jenis batu yang sangat keras dan setiap batu luasnya 1 meter persegi. Jadi batu yang besar dan keras harus dihancurkan. Meskipun dengan menghancurkannya secara menyeluruh, mereka tidak bermaksud mengubahnya menjadi bubuk. Namun, batu harus diubah menjadi kerikil. Meskipun demikian, kesulitannya tetap tinggi. Ledakan, 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 satu persatu maju untuk menghancurkan batu. Mereka semua menggunakan senjata masing-masing. Meskipun pada tes sebelumnya mereka menggunakan tinju, tetapi pada tes ini semua orang memilih senjata karena mereka tidak tahu cara menggunakan haki seperti Roja. Mereka tidak bisa begitu saja menggunakan tinju mereka pada batu sekeras baja. Suara gemuruh terdengar begitu para rekrutan mulai menyerang batu-batu itu. Di markas besar marinir ini, setiap rekrutan elit adalah monster. Meskipun ada kesenjangan besar antara mereka dan Roja, tetapi jika mereka dibandingkan dengan Kam biasa, maka Anda akan melihat betapa kuatnya mereka. Hampir semua orang butuh waktu 30 detik untuk menghancurkan batu itu sepenuhnya. Itu membuat semua orang memenuhi syarat. Roja, giliranmu. Yamakaji memiliki beberapa pemahaman tentang Roja, setelah mencatat hasil yang lain dia melihat ke arah Roja dan berkata demikian. Oke, Roja maju ke depan. Tatapan matanya tampak acuh tak acuh saat dia menghunus pedangnya. Aduh, aduh, aduh. Smoker dan yang lainnya hanya bisa melihat sinar merah. Mereka tidak tahu berapa kali sinar itu menyala. Dalam sekejap mata, Roja memasukkan pedangnya ke sarungnya. Mari kita mulai tes berikutnya. Setelah mengembalikan pedangnya, Roja langsung menuju ke lokasi ujian ketiga. Yamakaji menatap batu yang tampaknya tidak berubah itu. Ia menganggukkan kepalanya lalu menoleh ke Smoker dan yang lainnya dan berkata, ayo, kita pergi. Detik berikutnya, konsultan itu tampak bingung dengan apa yang baru saja terjadi dan tidak dapat menahan diri untuk meraih batu itu dengan tangannya dengan lembut. Menabrak, batu-batu yang berukuran 1 meter persegi itu langsung tersebar menjadi batu-batu kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bagian berada pada tingkat standar untuk pengujian. Salah satu rekrutan yang melihat ini mungkin akan berkata, saya rasa kita harus menunggu lebih lama lagi untuk mengajukan kelulusan.
Di sampingnya ada orang lain yang berkata, ya, ini memang terlalu. Mereka harus menyerang batu semacam ini dengan putus asa berkali-kali untuk menghancurkannya dan setelah itu mereka harus mengubah setiap bagian yang tidak memenuhi standar menjadi kerikil-kerikil kecil seperti batu. Tetapi Roja hanya melambaikan tangannya dan batu itu hancur berkeping-keping. Meskipun mereka tidak terlalu mempermasalahkan kekuatan Roja, namun kesenjangannya masih terlalu besar bagi sebagian orang sehingga membuat mereka meragukan kehidupan. Tes fisik dibagi menjadi 8 bagian. Termasuk kekuatan, kecepatan, daya ledak, serangan berkelanjutan, daya tahan, dan sebagainya. Uji daya tahan memakan waktu. Mereka butuh seharian penuh untuk menyelesaikan semua bagian uji fisik sementara mereka hanya 9 orang termasuk Roja. Dan semuanya lolos kualifikasi, dengan 4 diantaranya meraih hasil yang baik. 3 diantaranya tampil luar biasa. Adapun hasil Roja, mereka tidak bisa mengevaluasi karena tidak ada kasus seperti sebelumnya. Hasil seperti ini pernah muncul sebelumnya seperti Aokiji, Kizaru, dan Akainu dan mereka dapat mengevaluasinya. Karena skornya di atas batas penilaian, maka hasilnya tidak akan bagus lagi. Hasilnya akan dievaluasi sebagai sempurna. Evaluasi yang sempurna, benar-benar tidak menyangka akan ada yang lain. Yamakaji yang melihat hasilnya tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan betapa tersentuhnya dia. Memiliki bakat seperti ini sungguh luar biasa. Namun, di tahap selanjutnya, bisakah dia mendapatkan penilaian sempurna lagi? Mata Yamakaji berbinar saat memikirkan hal ini lalu dia menggelengkan kepalanya. Itu terlalu sulit. Tahap pertama penilaian memiliki evaluasi yang sempurna. Begitu pula tahap kedua dan ketiga. Tahap kedua adalah berangkat dengan pasukan marinir dan mengejar seorang bajak laut dengan hadiah 100 juta beri. Dan harus mendapatkan seluruh kru bajak laut itu sehingga dia bisa mendapatkan penilaian yang sempurna. Hanya 3 orang yang mendapat penilaian sempurna di tahap kedua dan mereka adalah Aokiji, Kizaru, dan Akainu. Ketiganya berubah menjadi laksamana marinir. Yamakaji tersenyum sedikit dan menggelengkan kepalanya. Smoker dan yang lainnya bubar ke kamar masing-masing di akhir babak pertama. Mereka semua bersiap untuk babak kedua. Bab 68, Departemen Intelijen Markas Besar Marinir sangat sibuk hari ini. Departemen Intelijen Markas Besar Marinir sangat sibuk hari ini. Di dunia baru, ada banyak bajak laut dengan hadiah 100 juta ke atas. Namun di bagian lain Grand Line, tidak banyak bajak laut dengan hadiah sebesar itu dan mereka biasanya memanggil supernova. Namun dunia baru bukanlah tempat yang mudah untuk merekrut orang. Di sana Anda dapat menemukan Yonko dan banyak bajak laut yang kuat. Tidak akan ada bajak laut yang lemah. Bahkan jika Anda menemukan satu yang berasal dari kekuatan yang lebih besar. Jadi, aksi laut di dunia baru terbatas. Seseorang yang memiliki hadiah 100 juta tidak bisa ditangkap begitu saja. Jadi, anggota Departemen Intelijen perlu memverifikasi dari berbagai sumber bahwa bajak laut yang akan ditangkap oleh rekrutan itu bukanlah bagian dari kelompok bajak laut yang kuat. Jadi, mereka tidak akan menghadapi situasi yang tidak ada harapan dan dapat menyelesaikan ujian mereka, atau semua kesalahan akan ditimpakan kepada mereka. Ini adalah bajak laut di paruh pertama Grand Line dengan hadiah 100 juta beri ke atas. Dan ini adalah daftar bajak laut di dunia baru. Tingkat bahayanya hampir sama. Melihat tumpukan informasi di depannya, Yamakaji merenung sambil mengisap cerutu di mulutnya. Jika seseorang bisa mendapatkan hadiah 100 juta beri atau lebih di paruh pertama Grand Line, maka mereka mungkin sangat kuat. Kekuatan mereka sangat luar biasa sehingga mereka disebut supernova. Di dunia baru, haki menjadi sesuatu yang dapat digunakan oleh sebagian besar bajak laut. Karena memasuki dunia baru tanpa haki sama saja dengan bunuh diri. Dan begitu seseorang menggunakan haki maka kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Menangkap supernova itu sulit, dan terkadang bahkan seorang laksamana muda akan terbunuh. Jika dia beruntung maka dia akan dapat melarikan diri. Dan para bajak laut di dunia baru itu sangat berbahaya. Saat ini ada 4 bajak laut yang memenuhi syarat. Di paruh pertama Grand Line, ada 4 kelompok bajak laut. Dan di paruh kedua ada 10. Setengah hari kemudian, Yamakaji sudah memilih target untuk Smoker dan yang lainnya. Satu-satunya yang tersisa adalah Roja. Hanya ada 2 kelompok bajak laut di paruh pertama Grand Line, tetapi kapten keduanya mendapat hadiah 200 juta beri. Dan di dunia baru, ada 4 yang tersisa, tetapi kapten masing-masing kelompok juga mendapat hadiah 200 juta beri. Roja adalah yang terkuat dari semua rekrutan. Jadi Yamakaji akan memilih bajak laut yang mudah dan lemah untuk yang lain. Dan kemudian dia akan mencari target untuk Roja tetapi Yamakaji menemukan bahwa 6 yang tersisa jauh lebih kuat dari 8 sebelumnya. Mereka benar-benar dari level yang berbeda. Di sebelah Yamakaji berdiri seorang penasihat. Matanya berkilat saat dia mencibir dan berkata, mari kita jadikan kelompok bajak laut dengan hadiah 196 juta beri ini sebagai targetnya. Penasihat ini adalah orang yang terluka pada tes pertama setelah Roja meninju mesin tersebut. Ini sepenuhnya salahnya karena itu, gajinya dipotong selama sebulan. Jadi dia tertekan dan mengalihkan keluhan ini kepada Roja dan mencoba mengganggunya. Namun saat dia menyelidikinya, dia mengetahui bahwa Roja adalah keponakan Garp. Garp tak tersentuh. Meskipun dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Roja secara langsung, dia bisa memainkan sedikit trik sehingga bajak laut lemah lainnya tidak akan diperlihatkan kepada Yamakaji. Jadi awalnya akan ada 15 kelompok bajak laut dengan 9 yang tidak terlalu sulit. Namun, ia mengeluarkan salah satu bajak laut yang mudah ditangkap sehingga hanya akan ada 14 bajak laut dengan 8 yang mudah dan yang lainnya sangat sulit ditangkap. Dan akhirnya, ia memastikan bahwa salah satu yang tersulit akan ditugaskan sebagai target Roja.
Meskipun Roja kuat dan tidak akan mati dalam ujian dan dia juga tidak akan gagal. Namun dia tidak bisa mendapatkan evaluasi yang sangat baik. Jadi Roja mungkin akan diturunkan peringkatnya setelah ini. 196 juta buah beri, ini tidak jauh berbeda dengan yang 200 juta. Yamakaji terdiam sejenak lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, mari kita kunjungi Roja dan lihat bagaimana keputusannya. Jika dia tidak ingin mengikuti ujian tahap kedua, maka menunggu beberapa bulan lagi bukanlah masalah. Meskipun Roja sudah menunjukkan kekuatan yang begitu hebat pada ujian sebelumnya, namun tingkat kesulitan tahap kedua terlalu tinggi. Meski begitu, jika Roja tidak dapat menyelesaikannya, tetapi nyawanya tidak akan terancam. Tetapi ini tidak adil bagi Roja. Yamakaji sudah tahu bahwa Roja adalah keponakan Garp. Dia tidak sama dengan konsultan Karl. Dia pernah berada di bawah komando Garp sebelumnya. Dia bertarung dengan Garp dan dia masih sangat menghormatinya. Jadi wajar saja, dia tidak akan dengan sengaja melakukan sesuatu yang merugikan Roja. Baiklah, melihat Yamakaji ingin membiarkan Roja menentukan pilihan, ekspresi Karl tiba-tiba menegang. Akhirnya, dia hanya bisa mengangguk tanpa daya. Dia tidak bisa melakukan apapun jika Yamakaji memutuskannya. Dan jika Roja menunggu selama sebulan, dia akan menemukan target yang cocok. Menyembunyikan dokumen secara rahasia seperti ini tidak bisa dilakukan setiap saat. Dan dia tidak akan berani melakukan itu. Yamakaji sudah mengirim seseorang untuk membawa Roja ke kantornya. Setelah beberapa waktu Roja tiba. Roja, kamu bisa masuk. Yamakaji melihat Roja datang, jadi dia tersenyum ramah padanya. Karena sekarang dia tahu bahwa Roja adalah keponakan Garp, sikapnya menjadi jauh lebih baik. Yamakaji memiliki karakter yang baik secara umum. Dan Roja memberikan kesan yang baik padanya kemarin. Jadi dia tersenyum dan berkata, apakah ada masalah? Yamakaji menatap Roja dengan lugas sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, memang, ada masalah dengan ujian tahap kedua. Yamakaji menjelaskan semuanya lalu menunggu Roja menentukan pilihannya. Jika dia menerima untuk mengikuti tes sekarang maka kesulitannya akan sangat tinggi. Meskipun Roja memiliki kekuatan yang lebih unggul, ia dapat menyelesaikan tugasnya. Namun, evaluasi akhir akan memenuhi syarat atau baik. Mendapatkan yang sangat baik akan sulit, apalagi sempurna. Jika Anda menunggu 1 atau 2 bulan, tingkat kesulitannya akan berubah menjadi target yang sederhana dan mudah. Dan dengan kekuatan Anda, peluang Anda untuk mendapatkan evaluasi yang sangat baik akan sangat tinggi. 1 atau 2 bulan, jadi. Roja mendengarkan perkataan Yamakaji lalu melihat ke arah meja dengan 6 hadiah yang diletakkan di atasnya dan dengan cepat memilih satu lalu berkata, 1 atau 2 bulan terlalu merepotkan. Ini sudah cukup baik. Engah, karakter Roja mirip dengan Garp. Mereka berdua merasa menunggu 1 atau 2 bulan itu merepotkan. Namun, melihatnya memilih dengan begitu cepat membuatnya hampir tersedak. Apa yang dia pilih lagi? Bajak laut Silversword, hadiah kaptennya 220 juta beri. Dan di sini kebanyakan orang mengira itu adalah seseorang yang mereka kenal. Aku tidak bisa menahan keinginan ini. Haha kena kamu, P. Meskipun hadiah tersebut mewakili kerugian yang akan dilakukan orang tersebut terhadap pemerintah dunia. Daripada kekuatannya, hadiah sebesar 200 juta memiliki rentang kekuatan yang sama. Kesulitannya serupa. Namun, grup ini berbeda. Ini adalah grup yang brutal. Jauh lebih brutal daripada 5 lainnya. Mereka hanya membakar dan menjarah, mereka bahkan menghancurkan seluruh pulau setelah menjarah semua yang ada di sana. Roja, apakah kamu benar-benar ingin memilih ini? Yah, ini yang paling enak dipandang. Roja tersenyum sambil mengatakan itu. Dia benar-benar tidak tahu apa asal-usul kelompok bajak laut pedang perak itu. Namun, dia memilih kelompok itu karena kaptennya tidak seburuk yang lain. Pokoknya semuanya ada di angka 200 juta, jadi tidak ada banyak perbedaan. Bab 69, Tetapi, saya pikir kita harus menghormati pilihannya. Masih ada hal yang ingin Yamakaji katakan. Namun saat Karl mengatakannya dengan serius, Yamakaji menatapnya lalu menatap Roja lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Baiklah, karena ini pilihanmu, kau harus berhati-hati. Meskipun kau kuat, hadiah 200 juta beri di dunia baru bukanlah hal yang mudah. Dan bajak laut pedang perak ini sangat kejam. Mereka pernah membantai seluruh pulau. Terima kasih atas pengingatnya. Setelah mengatakan itu Roja berbalik dan meninggalkan kantor Yamakaji. Melihat Roja pergi, Yamakaji menggelengkan kepalanya dan berkata, benarkah dia sama impulsifnya dengan Tuan Garp? Di sebelahnya ada konsultan Karl yang wajahnya tampak kaku. Namun dalam hatinya, ia tertawa terbahak-bahak. Awalnya dia mengira rencananya akan gagal. Dia tidak menyangka Roja akan mengabaikan kesulitan ujian dan memilih untuk mengikuti ujian sekarang daripada menundanya. Bukan saja dia tidak menunda ujian, dia bahkan memilih salah satu kelompok bajak laut yang paling brutal. Roja bisa meninju mesin penguji dan menghancurkannya. Jadi kekuatan seseorang dengan 200 juta beri tidak akan berbahaya baginya. Namun tidak sekarang, kelompok bajak laut perak bukanlah kelompok bajak laut biasa yang akan lari dari marinir. Mereka akan terlibat dalam pertempuran sambil membantai dan jika mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan mereka akan lari. Roja ceroboh. Dia bisa kehilangan nyawanya dalam misi semacam ini dan meskipun dia hanya ingin membuat masalah bagi Roja, Karl senang melihat itu terjadi. Misi menangkap bajak laut pedang perak diberikan kepada divisi G4. Ini adalah misi Roja sehingga ia dikirim ke sana. Baiklah, seseorang dari kubu elit ada di sini untuk mengikuti ujian. Misinya adalah menangkap bajak laut pedang perak bersama kita. Namun, hadiah mereka adalah 200 juta beri. Dia menatap Roja dengan heran. Dia juga murid Garp, dan tahu segalanya tentang ujian.
Dia menerima pemberitahuan dari markas besar tentang kedatangan Roja dan terkejut. Jadi, kapan kita akan berangkat? Roja tampak lembut dan tenang. Wajahnya tidak memberi tekanan apapun kepada prajurit marinir atau kapten mereka. Sekarang, Komodor menatap Roja dengan saksama dan berkata, para perompak pedang perak baru saja merampok sebuah kapal dagang. Selain itu, semua orang di kapal itu terbunuh. Baru saja aku hendak mengirim kapal perang untuk menghancurkan mereka. Dipahami. Roja mengangguk lalu berbalik dan berjalan menuju pintu. Sang Komodor menatap punggung Roja sambil menggelengkan kepalanya pelan. Orang ini, apakah dia pikir hadiah 100 juta dan 200 juta itu sama? Aku tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang di markas besar dengan mengirimnya. Ketika dia memikirkan hal itu, Komodor mendapat sebuah ide. Dan matanya bersinar terang. Monkey, D. Roja, Monkey, D. Orang ini dan Garp, kalau itu benar, maka belum tentu salah kalau dia dikirim ke sini. Komodor ingin menelepon markas besar dan menanyakan tentang Roja. Namun tiba-tiba saat dia mengambil den musi dia menaruhnya kembali dengan ekspresi berpikir. Pangkalan Divisi Marinir G4. Sebuah kapal perang besar bersiap untuk berlayar. Banyak marinir yang berwajah serius. Mereka memegang senjata dan niat membunuh mereka membumbung tinggi ke langit. Jika imbalan kapten mencapai 200 ke atas, akan ada setidaknya 3 kapten dan pada kondisi tertentu, bahkan seorang komodor akan diberangkatkan. Di Divisi G4, hanya ada 2 komodor. Satu bertugas di pangkalan dan yang lain akan pergi bersama kapal perang ketika waktunya tiba. Komodor yang bertugas tidak mau meninggalkan pangkalan dan sekarang komodor yang lain sedang menjalankan misi. Mereka tidak punya pilihan lain selain menambah jumlah kapten. Jadi mereka mengirim 5 kapten. Awalnya mereka ingin mengirimkan lebih banyak kapten tetapi dengan kedatangan Roja, mereka harus menyingkirkan beberapa. Di dalam kapal perang, kelima kapten sedang mengurus segala hal yang berkaitan dengan perjalanan yang akan datang. Setelah selesai, mereka tiba-tiba menerima instruksi bahwa seorang marinir khusus akan ikut dalam misi ini bersama mereka. Setelah beberapa saat, Roja terlihat dari kejauhan. Beberapa kapten tercengang saat Roja menaiki kapal. Karena Roja masih belum menyelesaikan ujian. Dia tidak memiliki pangkat. Dia masih mengenakan seragam pelatihan. Jika ini kapal perang yang akan menangkap bajak laut pedang perak, maka kita bisa pergi. Aku seharusnya tidak pergi ke kapal yang salah. Roja menatap para kapten yang tercengang sambil mengangkat bahu secara acak. Kemudian dia langsung masuk ke kabin. Kesunyian. Semua orang di dalam kapal saling berpandangan dan setelah Roja memasuki kabin, keributan tiba-tiba terjadi. Apa yang sedang terjadi? Ada apa dengan orang ini? Dari mana dia berasal? Para kapten menghubungi pangkalan dan setelah beberapa waktu konfirmasi berulang, mereka yakin bahwa instruksi yang dikeluarkan tentang marinir khusus dari markas besar adalah bahwa mereka adalah peserta pelatihan. Sekarang setelah mereka mengurungnya sebagai marinir khusus, mereka tidak akan dapat memberinya perintah. Dengan itu, wajah para kapten dan prajurit divisi G4 berubah jelek. Di Marine, semakin sering Anda pergi dan menangkap bajak laut, poin perang akan terkumpul. Poin perang tidak dapat menaikkan peringkat, tetapi akan membantu menebus berbagai item. Semakin tinggi layanan yang dilakukan semakin banyak pula hal yang dapat dipertukarkan. Pasukan marinir tersebar di seluruh dunia dan lingkup pengaruh mereka jauh lebih besar daripada kelompok bajak laut manapun. Dan dengan sumber daya yang mereka miliki, tidak diragukan lagi jauh lebih banyak daripada pasukan lainnya. Buah iblis, misalnya, dapat ditukar dengan poin perang. Bahkan buah iblis tipe logia pun dapat ditukar. Akan tetapi, hal itu memerlukan usaha yang besar dan banyak sekali pahala yang terkumpul. Dan Roja berasal dari markas besar. Dia dapat mengikuti mereka untuk menangkap kelompok bajak laut dan mereka tidak memiliki hak untuk memerintahnya. Jadi dia dapat bersembunyi di kapal perang tanpa melawan bajak laut manapun. Bukankah ini memanfaatkan latar belakangnya untuk mengeksploitasi? Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Terlebih lagi, latar belakangnya terlihat sangat besar. Bahkan komodor mereka hanya bisa membuka satu mata dan menutup mata lainnya. Baiklah, mari bersiap. Komodor kita hanya bisa membuka satu mata dan menutup mata lainnya, ini sungguh. Apakah benar-benar penting siapa dia? Beberapa marinir menggelengkan kepala dan menunjukkan ekspresi marah namun tak berdaya. Pada akhirnya, mereka mengabaikannya. Bab 70, Perang Laut. Bab pertama dari 4. Selamat menikmati. Itu tidak seharusnya ada di sana. Masih satu bab lagi. Di kabin terpisah, Roja sedang berbaring di tempat tidur. Wajahnya menunjukkan ketidakberdayaan. Meskipun suara mereka tidak keras, dia masih bisa mendengarnya. Orang-orang itu, Roja menggelengkan kepalanya. Ia malas untuk pergi dan menjelaskannya kepada mereka. Ia akan menghadapi bajak laut pedang perak dengan divisi G4, tetapi untuk saat ini, ia akan mengabaikan mereka saja. Dia akan beristirahat sampai dia bertemu dengan para bajak laut ini. Mungkin mereka memiliki salah satu pedang Saijo Owazamono. Roja hanya memikirkan pedang. Kemudian dia memasuki ruang tempat pedang jiwa itu berada. Sistem jiwa, saya selalu merasa bahwa Anda bukan sekadar sistem RPG biasa. Namun, saya masih belum dapat menemukan asal-muasal kekuatan tersebut. Roja menatap pedang di udara. Tubuh pedang itu sangat jernih. Roja berdiri di sana tanpa berbicara, hanya memandanginya. Roja tidak tahu mengapa. Namun, setiap kali pedang jiwa itu ditingkatkan, pedang itu akan semakin menyerupai pedang sungguhan. Tetapi dari sudut pandang manapun, itu tidak terasa seperti Zanpakuto. Selain itu Roja tidak mendengar ada Zanpakuto yang mempunyai kemampuan seperti ini yang membuatnya memiliki kemampuan Zanpakuto lain seperti api milik Yamamoto dan Getsuga Tensou milik Ichigo dan mungkin akan ada yang ketiga.
Kalau kamu mau spoiler tentang kekuatan ketiga, bilang aja ke aku, P. Roja setelah melihatnya sebentar, tanpa sadar ia mengulurkan tangannya dan ingin menyentuhnya. Namun, benda itu seperti hantu. Tangannya melewatinya seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Yah, aku merasa setiap peningkatan akan membuatmu lebih nyata. Jadi cepat atau lambat aku akan mengetahui siapa dirimu. Roja mengembalikan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Melapor, kelompok bajak laut pedang perak ada di depan kita. Berjalan lebih cepat, kapal perang itu berhasil menyusul bajak laut pedang perak itu dalam waktu kurang dari seminggu. Mereka tidak menyangka hal ini. Mereka mengira akan membutuhkan waktu setidaknya setengah bulan untuk menyusul mereka. Ketika mereka yang ada di kapal perang mendengar bahwa mereka sudah menyusul, mereka semua tiba-tiba menjadi tegang dan mulai mengambil tindakan. Tentu saja, kapal perang itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kapal bajak laut pedang perak. Tidak semua kelompok bajak laut memiliki kapal yang kuat, lagi pula kapal perang besar membutuhkan tenaga turbo. Laporan terus datang kepada kapten kapal perang. Masuk ke dalam jangkauan kanon. Meriam sudah siap. Salah satu dari 5 kapten tampak serius, dan dengan perintah itu, meriam ditembakkan bersamaan. Banyak bola meriam menghujani kapal bajak laut pedang perak. Aduh. Dan ketika meriam-meriam itu hendak mengenai sasaran, tiba-tiba sebuah energi pedang melesat keluar dari kapal itu, energi pedang yang amat besar itu, yang menghalangi lintasan bola-bola meriam itu. Para bajak laut pedang perak muncul. Wajah mereka tidak menunjukkan rasa takut saat melihat kapal perang itu. Beruntung sekali, kami bertemu dengan marinir itu. Kapten bajak laut pedang perak itu menggelengkan kepalanya. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi ganas dan berkata, suasana hatiku sedang buruk hari ini. Dan sebuah kapal perang marinir kecil datang ke arah kita. Singkirkan mereka. Bagus. Dibandingkan dengan marinir yang mengenakan seragam, pakaian para bajak laut berantakan, tetapi momentum mereka tidak lemah sedikitpun. Kapal pedang perak mulai membombardir kapal perang itu juga. Ledakan. Suara gemuruh terdengar setiap kali peluru meriam ditembakkan. Lautan sesekali terciprat dengan peluru meriam yang meleset dari sasaran. Digeladak, salah satu kapten tampak waspada. Tuan, peluru meriam kita hampir tidak mengenai kapalnya. Terus tembak. Coba hentikan serangan mereka dan bersiap untuk menaiki kapal mereka. Berurusan dengan bajak laut di dunia baru hanya dengan bola meriam tidak akan menghasilkan apa-apa. Bagian terpenting adalah menaiki kapal. Tidak semua kelompok bajak laut memiliki Luffy di kapal mereka. Luffy dapat menggunakan buahnya dan langsung menaiki kapal seolah-olah tidak ada apa-apanya. Kapal perang itu terus mendekat dan Kapten 5 berhasil lolos. Namun beberapa peluru meriam jatuh di kapal perang itu. Saat ini Roja berada di koridor atas kapal perang. Ia melihat kapal bajak laut itu semakin dekat. Jarak ini masih agak jauh. Di udara, bola-bola meriam mulai menghantam kapal. Kapten terdekat, beserta 2 orang lainnya, dengan cepat menangkis bola-bola meriam yang datang ke kapal. Semakin dekat kedua kapal semakin sulit untuk menangkis bola meriam. Tidak bagus. Dia kehilangan 2 bola yang menuju ke tempat Roja berdiri. Melihat hal itu, mukanya menjadi semakin buruk. Roja adalah seorang marinir yang sedang dilatih. Mereka tidak tahu seberapa hebat latar belakangnya. Namun, ia bergabung dengan mereka untuk mendapatkan sejumlah jasa dan bahkan komandan mereka hanya bisa membuka satu mata dan menutup mata lainnya. Jika ia mati, maka itu akan menjadi masalah besar. Ketika sang kapten tengah memikirkan hal ini, sebuah cahaya tiba-tiba menyala dengan kecepatan yang luar biasa. Aduh, kedua bola meriam itu membeku pada saat yang sama lalu tiba-tiba hancur menjadi debu. Roja berdiri diam di tempatnya. Matanya masih menatap kapal bajak laut yang jauh. Ia tampak tidak bergerak dari tempatnya tetapi tangannya memegang pedang yang tergantung di pinggangnya. Ini, kapten marinir itu dan 2 letnan di sampingnya tercengang. Pupil mata mereka mengecil lalu mereka menghela napas lega. Seorang guru, orang ini bukan seorang marinir yang sedang menjalani pelatihan, namun dia adalah seorang ahli pedang. Beberapa letnan yang lemah bahkan tidak menyadari apa yang terjadi. Tidak mungkin, ilmu pedang seperti itu. Dia tidak mungkin hanya seorang marinir yang masih magang, apakah dia benar-benar? Beberapa letnan sangat terkejut dan menarik napas dalam-dalam pada saat yang sama. Sebuah pikiran terlintas dan mata mereka tiba-tiba bersinar saat menatap Roja dengan kaget. Tidak mungkin, meskipun aku juga kuat saat masih trainee. Tapi orang-orang di sana pun tidak kuat dengan sikap berlebihan seperti ini, kecuali dia berada di posisi puncak. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.